FWD Podcast Blok-Blokan, bebaskan langkah bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blok-blokan aja. Halo passionate people, kembali lagi di FWD Podcast Blak-Blakan, bebaskan langkah bicarakan perlindungan. Hari ini episode yang sangat spesial bareng gue Rizky Danto dan kita akan ngobrolin tentang FWD Privilege lebih dekat dengan nasabah. Dan nasabahnya ini nggak kaleng-kaleng juga. Udah bareng sama gue di sini ada Wingky Wiryawan. Dan tau apa kabar? Baik dong. Gila. Udah lama Terakhir kita nggak ketemu ya. Kita ketemu di radio kalau nggak salah ya kan? Di radio saya waktu itu yang belum tutup. Yang belum. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Terakhir Iya. 2000 berapa ya? Sebelum pandemi lah itu ya. Itu sebelum pandemi sih jauh ha. Sebelum Kayak pandemi. 3 tahun sebelum pandemi lah waktu itu. Iya waktu itu Wingky lagi ada proyekan ngeband dia. Kan Benar. kita taunya dia nih musisi, aktor juga, Iya. DJ dan sekaligus juga nasabah FWD Insurance pastinya. tentu, itu. Lebih dari 10 tahun. Dan hari ini gak cuma sama Wingky aja, nanti kita juga bakal ditemani sama Pak Slamet Rioso, ini Direktur Chief Technology and Operation Officer. Tapi sekarang sama Wingky dulu nih. Udah lama kita gak ketemu, berapa tadi? 6, lebih ya. Gue suka setelah pandemi tuh lupa tahun deh. Iya gak sih? Jadi kayak ngulang tahun semua gitu Iya, dari nol kayak lagi gitu ya. berasa kayak kita baru 3 tahun gak ketemu. Ternyata ada Ternyata 6. Feeling gue sih 6 tahun ya kita iya, nggak ketemu 6, ya. 7 tahun ya. Gimana lu sehat? Sehat, lo gimana Iya. men? Sehat banget gue. Tapi nggak berubah loh, Wingky ini ya. Awet muda bener Awet ya. gila. Gak bisa bercanda. Itu yang bikin dia awet muda ternyata. Di situ ya. Tapi lo sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang masih ada ini proyekan-proyekan di dunia musik. Kalau gue lihat sih lo DJ banget dan Iya. gue sempat ngeliat video lo yang viral juga di sosial media sih. Karena lo sering banget sekarang apa ya? Apa yang ngebedain sekarang lo nge-DJ, audiensnya tuh bedanya gimana? Sama mungkin sebelum pandemi tadi yang Oke, kita jadi mungkin gue cerita sedikit buat passionate people ya yang Yeah. yang mengira saya umurnya masih 30-an. 30 tahun. Jujur gue juga ngiranya 30-an nih. Sejujurnya gue going 47 this Wow. December, ya kan? Gue menuju 47 tahun, alhamdulillah. Dikit lagi kepala 5 ya? Iya, masih dikasih kesehatan, ya kan? Sampai sekarang. Jadi sebenarnya gue udah melewati kayak 5 generasi DJ gitu loh, Danto. Jadi dari start dari tahun 94, 1994 itu pokoknya gue belajar start nge-DJ, terus gitu pokoknya gue nggak usah sebut detail, cuman 5 generasi ini tuh gue mengalami perbedaan musik, perbedaan komunitas, perbedaan juga Orang yang datang nonton lo. genre musik dan orang yang nonton gue. Kayak sekarang aja, lu bisa bayangin gak kemarin gue main di Bali. Siapa nih datang? Ini sih pasti sih. Terus tiba-tiba, Om DJ. Aduh, Om DJ minta foto dong. Ya, terus gue bilang bisa nggak pakai Om aja nggak sih? DJ dipastikan. aja gitu. Terus dia mikir gitu. Nggak deh Om aja deh. Om aja. Ya karena bokap gue itu ngefans sama lu. Makin dong. Bokap gue ngefans sama lu. Oke, gue bilang. Berarti emang ya udah panggil Om aja gitu. Ya pokoknya generasi udah beda banget lah. menarik ya, maksudnya perjalanan musik gue dari dulu sampai sekarang itu berkembang dan juga crowdnya, komunitasnya yang nonton gue juga semuanya akhirnya dari mungkin dari milenial terus juga sampai ke Gen Z, Gen Alpha sekarang gitu. Gen Alpha udah ada yang datang. Udah ada. Udah banyak banget malah. Yang manggil lu Om tadi kan? Iya, tapi justru menarik yang menurut gue Gen Alpha ini ya, itu mereka punya satu ciri khas di mana mereka kayak balik ke angkatan gue gitu loh. Everything has to be fisik gitu. Oh kelihatan gitu ya? Jadi Tangible kayak gitu. kalau zaman dulu kan sempat ada dari fisik, kita punya misalnya ada vinyl, piringan vinyl. hitam tuh. Kita kan koleksi, kalau nge-DJ kan pasti pakai itu kan. Iya. Nah, terus akhirnya menjadi digitalisasi terus gitu kan. Akhirnya muncullah platform musik yang kita udah tinggal bisa di handphone kita dengerin segala macam. Kalau dulu kan nggak harus nyetel piringan hitam, kaset atau CD dan segala macam. Nah sekarang Gen Alpha ini tuh kayak kembali lagi ke angkatan gue, mereka mengkoleksi lagi. Oh iya. Kayak vinyl. Iya. Ya mungkin yang Vin- non digital lah ya. Maybe for them tuh kayak vintage things tuh menarik buat mereka gitu. Jadi Tapi mereka kayak iya. digging banget gitu sekarang. Tapi emang kayak tren tuh apapun muter kan kadang-kadang. Kayak misalnya fashion aja sekarang udah yang gombrong-gombrong lagi kayak Iya, balik ke tahun yang vintage. soal gue ngomong gitu. Ikut. Makanya nih kelihatan awet muda dia. Dia tuh mengikuti pertimbangan zaman soalnya. Tapi tadi lu ngomongin 5 generasi. Kalau lu ngomongin ketika lu jadi DJ. Tapi lu duluan DJ dulu atau aktor dulu atau gimana? Gue DJ dulu, DJ gue start dari tahun 94. 94? Udah gitu 2001 itu gue masuk film pertama gue Jelangkung. Itu benar-benar film pertama lo ya? Itu film pertama gue. Jadi sebelum itu tuh gue sebenarnya jadi trial VJ MTV.
Dan waktu itu yang udah jadi VJ MTV duluan tuh Alex Abad. Oke. Itu sahabat gue banget. Jadi kita lagi jalan di satu mall di Senayan. Terus tiba-tiba ada segrup sutradara ini manggil si Aat, panggilannya si Alex Abad. Dia bilang gini, Lex, itu siapa teman lu? Mukanya lumayan katanya. Sedap. Coba kenalin mau ini nggak, mau gue casting nggak buat film gitu. Yeah. Dia bilang lah si Alex, Wing itu dipanggil tuh sama gengnya Rizal Mantovani waktu itu. Itu emang sutradara film Dulu Jelangkung Rizal kan? Mantovani ya, Passionate People itu adalah salah satu sutradara klip yang terbaik di masanya. Dan sampai sekarang juga masih bikin film kan. Nah, terus gue pas ditanya sama gengnya dia waktu itu, gue lupa ada siapa aja waktu itu. Terus pokoknya grupnya dia tuh Rex Cinema waktu itu. Siapa nama lu? Winky. Lu mau main film gak? Enggak, gue bilang. Tegas lu, enggak. Tegas gitu. langsung enggak. Hah, kenapa lu gak mau main film? Gue bilang, ngapain? Habis waktu itu, maaf ya, zaman dulu tuh film tuh kayak lebih kayak apa ya, sensual lo. Iya 90-an gitu ya. Iya kan, terus juga sinetron juga gue ngeliatnya kayak, gue kalau nonton sinetron tuh kayak, aduh apa sih nih, jangan ceritanya gitu loh, ngerti gak? Akhirnya gue bilang, enggak mau, gue gak mau terlibat di sesuatu yang gue gak suka. Gue jalan sama Alex Sabat, sama si Aat ngomong tuh, dia bilang gini, Wing, lu kenapa kok nolak? Casting aja kali, siapa tahu tiba-tiba keberuntungan lu. Kepilih di situ ya. Kan nggak pernah tahu, lu jangan nutup rezeki lu gitu. Ya udah. Lusanya gue datang ke tempat casting, ketemu sama mereka. Begitu gue masuk nih, anggaplah masuk pintu sini. Gitu. Ih, si so asik, ngapain lu datang? Katanya nggak mau. Si so asik lagi. So asik. Tapi emang itu langsung casting buat film Jelangkung? Iya. Langsung itu? 2 kali casting, akhirnya keterima. Dan makanya kalau misalnya Alex Sabat nonton, gue cuma mau kasih 2 pesan buat lu. Nomor 1, gue mau terima kasih banget ya buat lu udah membuat gue masuk ke dunia film. Iya. Dan nomor 2, Lex, bener deh, lu harus punya asuransi kayak gue. Karena nanti kita akan ngobrolin lagi ke depan nih untuk Passionate People juga, kenapa orang seperti gue di industri kreatif ini butuh banget asuransi. Benar, penting banget ya. Oke, jadi film pertama tadi Jelangkung. Gue juga nonton nih Passion People, salah satu film horor yang pertama kali gue tonton. Kayaknya gue juga masih lumayan di bawah umur waktu itu ya. Umur berapa Pak? Mulai tahu Pak Danto? Kayaknya berapa waktu itu? SMP mungkin kalau nggak salah. SMP, oke. Iya, SMP nonton film itu dan ya serem. Dan itu mungkin kayak titik balik perfilman Indonesia juga gak sih? Benar, jadi di genre horor terutama ya? Di semua genre tepatnya. Bisa sebenarnya jadi ada Kuldesak sebelumnya, tapi Jelangkung itu adalah salah satu film, oke lah kita anggap bilang film horor ya, tapi itu sebenarnya titik balik di mana perfilman Indonesia itu booming kembali. Bener. Sampai itu film tuh bertahan 6 bulan di bioskop. Wih lama ya 6 bulan, iya, dan lama banget itu. Sampai ngantrinya tuh benar-benar kayak ngantri sembako gitu yang nonton. Terus kayak ada juga kayak, padahal gini ya lucu ya, biasanya kan kita kalau misalnya mempromokan suatu film atau produk gitu kan pasti kita harus udah mikir nih gimmicknya harus ngapain segala macam. Ini tuh gak perlu. Ini karena sebenarnya bukan buat film. Ini tuh buat FTV, sebuah TV. Awalnya, terus akhirnya di-upgrade, kita coba aja dulu, kita lempar ke bioskop. Ternyata booming. Sampai tiba-tiba gimmick-gimmicknya tuh muncul dengan sendirinya sampai kita pikir, kita kan nggak pakai agent apapun gitu ya. Kok maksudnya tiba-tiba nggak ada publishing juga gitu, publisher organik gitu ya. Berarti itu. Organik gitu, tiba-tiba jangan nonton di studio ini, di bangku ini karena nanti tiba-tiba suster ngesotnya suka muncul gitu. Malah orang nungguin banget di situ. Jadi ramai di situ. Lucu sih ya, gitu. Iya. Termasuk gue. Lu juga gue ke situ penasaran juga ya. Di kota itu gitu. Gue sampai kayak bener gak sih ada. Karena itu juga film pertama. Tapi lu agak kaget gak? Dan bisa dibilang kayak, wah main film langsung sukses nih gitu. Kayak gak ada trial error jadi aktor gitu loh. Sejujurnya kaget. Dan juga banyak yang bilang bahwa itu mungkinnya hoki gue ya. Hoki itu kan gue rasa nggak bisa dicari ya, itu bisa datang dengan sendirinya gitu. Gue rasa emang yang di atas emang sudah mungkin menakdirkan gue untuk ya lu langsung gue kasih kesuksesan ini tolong dijaga gitu kali ya. Dan gitu sampai abis itu akhirnya gue benar-benar jatuh cinta sama dunia acting sampai gue ngambil beberapa kelas juga. Akhirnya dan gue juga dekat sama almarhum Dedi Petet, almarhum Pak Yayu Unru. Jadi ada pantomim juga ada belajar basic kayak olah tubuh, olah vokal dan banyak deh kalau mau diceritain deh. Berarti gitu. Kalau di film Jelangkung itu yang akhirnya awalnya lo tolak dan akhirnya lo casting keterima, itu otodidak, benar-benar lo sebenarnya nggak. Jadi dari kecil tuh sebenarnya gue udah berteater. Oke. Jadi gini, waktu kecil banget keluarga gue di Bandung itu kan sebenarnya keluarga seniman sama militer. Nah cuman kalau yang seniman itu tuh jadi ada namanya paguyuban. Pokoknya DKSB Jalan Supratman itu almarhum Hari Rusli yang punya. Oke. Nah dulu waktu gue masih kecil banget tuh selalu dibawa sama nyokap gue tuh untuk
mereka latihan teater sambil nyanyi-nyanyi gitu, gue tuh di tengah panggung gitu ngeliatin aja. Mereka gitu. bikin opera Ken Dedes, Ken Arok gitu. Jadi gue udah terbiasa. Oh, Gue ngeliatin Gilang Ramadan masih main drumnya juga masih muda waktu itu. Jadi udah terbiasa dengan musisi dan dunia acting. Nah di satu sisi sepupu nyokap gue itu Ari Wibowo sama Ira Wibowo. Ya. Jadi pas lagi mereka lagi top-topnya sama sinetronnya si Om Ari, Tante Iranya waktu itu Warkop gitu kan. Jadi ya bener-bener gue ngeliat kayak, gue bilang someday gue pengen jadi bintang film gitu. Gue bilang ke nyokap gue gitu. Kata nyokap gue jangan. Udah kamu sekolah aja. Akhirnya yang dijangan-janganin itu ya. Iya. Biasanya kejadian gitu. Tapi ada sedikit cerita lucu lagi boleh? Boleh dong. Jadi pokoknya nyokap gue tuh pas gue SMA dia udah bilang nanti kamu kuliah mau di mana gitu. Terus waktu itu gue bilang karena gue kuliahnya di Pangudi Luhur di PL. Terus gue langsung kayak di Jakarta. Di Jakarta. Gue bilang waktu itu gue mau di sekolahin di Australia waktu itu sebelum Krismon ya waktu itu. Gue mau jadi akuntansi. Akuntan. Nah, nyokap gue ketawa. Akuntan. Kamu tuh nggak cocok sih gitu. Gue sakit hati Jo. Dipikir gue nggak pinter gitu. Nggak mampu gitu. Karena waktu di PL itu kan cowok-cowok semua kan pasti pengen satu jadi dokter lah, akuntan lah, lawyer lah, apalah gitu. Nggak ada yang ngomong jadi musisi. Tapi nyokap gue bilang, kalau menurut mama mendingan kamu tuh jadi musisi atau jadi ya balik lagi nih dunia teater kayak gitu. Karena menurut mama kamu cocoknya di situ. Oh gue against langsung. Kebalik Gue so asik, gue mau makan apa kalau jadi itu. Kebalik ya? Gokil. Kebalik pemikirannya biasanya orang tua ini malah kebalik gitu. Iya, kebalik begitu pas gue jalan kuliah di Atma Jaya Akuntansi, tiba-tiba berjalannya semester by semester itu, tiba-tiba gue masuk ke dunia yang tadi gue bilang. DJ dulu. DJ, musik, ini terus nyokap gue udah mulai ketawa-ketawa kecil. Tuh kan. Apa saya bilang katanya. Tapi mungkin ada ya doa dari nyokap juga kali ya. Iya, yang pasti, emang pengennya kayak tahu nih arah hidup lo kemana. Tapi keren sih. Iya gitu sih. Emang kebalik ya. Kebalik kan orang tua kan biasa kan tidak boleh. Kamu harus jadi ini. Iya, aku mau jadi gitaris nggak boleh. Kamu harus jadi pengacara gitu. Nah, benar, dokter. Iya. Ini kebalik. Ini kebalik. Tapi pasti didukung banget ya. Oke, Passion People. Ini juga dari tadi kita udah ngebahas tentang hidupnya Winky yang dari gimana akhirnya dia bisa main di film pertamanya Jelangkung. Dan habis itu lumayan banyak ya, jadi ada series juga. Kalau lately ada series juga kan yang sempat booming juga. DJ itu menjadi sebuah hiburan buat gua. Oke, jalan keluar lo kalau udah agak penat. Udah gitu. Penat gitu terus dapat gig DJ, jadi bisa party. Nah sekarang kebalik, gue strippingnya DJ nih. Oh gitu. Karena gue dikontrak sama sampai sekarang sama Holy Wings Group. Jadi gue diputerin terus nih 1 tahun 120 titik gitu. Se-Indonesia di outletnya mereka dan juga asosiasinya mereka. Associate outletnya mereka. Terus ya udah. Jadi kalau gue cuman bisa tuh ngambil satu seri satu film dalam 1 tahun itu sekali. Nah itu buat gue tuh hiburan banget. Jadi akhirnya sekarang ya. Kebalik gue bisa jadi gue bisa nggak jadi Winky gitu. Gue bisa jadi si karakter ini. Jadi orang lain di. Dan gue itu selalu bilang sama semua orang bahwa kalau gue udah jadi karakter ini, gue nggak mau ada yang ganggu gue sama sekali. Gitu. Jadi biarin gue jadi ini. Even kerjaan lain nggak bisa juga berarti ya? Bukan masalah, ada waktunya kerjaan lain tetap harus bisa dilakukan, tapi ada satu hari tertentu aja gitu yang pas lagi break. Sisanya gue bilang ke istri gue, ke nyokap gue apa segala macam. Kalau gue emang berlaku aneh, emang itu gue lagi di situ. Di karakter dan itu hiburan buat lo sendiri. Jiwa gue, karena enaknya sih gitu. Itu yang unik buat gue itu. Itu lumayan unik sih. Jadi yang tadi lo ke switch dari kegiatan yang tadinya way out lo nge-DJ, sekarang way out lo adalah berakting. Iya, karena kan DJ itu kan is all about hip hip hura hura ya. Iya, orang liatnya gitu ya. Iya, pokoknya kan party terus gitu kan. Tapi terus kalau nah ketika lu udah terlalu seneng, hidup lu udah terlalu positif dan menyenangkan terus gitu, sometimes tuh rasa tuh hilang. Benar. Buat gue, jadi semuanya jadi hambar. Ketika lu masuk ke dunia film, ada satu karakter, lu kan karakter itu kadang-kadang ada sedihnya, marahnya. Nah itu jadi kayak dibangkitin lagi rasa manusia lu tuh. Jadi lu emosi lu jadi berasa lagi. Oh gue bisa sedih juga gitu. Ngerti. Itu kayak laci emosi lu tuh dibuka lagi gitu. Wah. Yang biasanya udah terlalu happy terus gitu. Party terus biasanya. Tapi kalau yang tadi 120 titik udah selesai apa masih ada beberapa titik lagi? Masih lanjut terus sih kayaknya. Masih. Ada beberapa titik lagi di Indonesia? Saya lupa. Ya kurang lebih masih. Setengah udah ada? Setengah udah ada harusnya. Setengah udah ada, setengah lagi? Udah lebih dari setengah. Oh udah lebih dari setengah.
Berarti kalau yang film Jatah Lu Setahun Sekali udah tahun ini juga? Series terakhir udah. Baru kelar? Baru kelar sama Adipati Dolken sama Davina Karamoe. Wih. Itu tadi ya di kehidupan Winky yang memang padet juga gitu. Tapi lu gimana bagi waktunya men? Terutama di DJ ya. Mostly DJ kita tahu lah pasti main malam gitu. Ya, sebenarnya gini. Kalau bagi waktunya sih sebenarnya semuanya terbagi dengan cukup teratur. Ya. Cuman yang menjadi masalah itu adalah gue tuh melihat pekerjaan gue dan orang-orang di sekitar gue, di lingkungan gue. Oke. Jadi nih buat passionate people yang hidupnya sama kayak gue, baik lu itu kru, DOP, ya you know lah, gue sebutin nggak usah semua divisi, gue tau lah di dunia musik lah, atau mau di dunia rekaman, di dunia panggung, di dunia festival musik, di dunia film atau sinetron segala macam. Coba gue tanya sekarang sama lu. Sama lu juga deh, karena kita kayaknya sama kan, dunia kreatif lah kita ya. Bukan dunia malam tapi lu dunia kreatif. Iya. Kira-kira apa yang kurang dari kita as a performer nih kita, yang kurang apa? Kadang ya. Kita jangan ngomongin duit ya. Jangan ngomongin yang kayak gitu-gitu. Kita lebih ngomong kayak jawab. Karena ini something yang gak ada do with health. Kalau menurut gue kadang-kadang jam tidur atau istirahat. Jelas, bener. Itu kadang-kadang kurang banget sih. Kurang tidur, jam tidurnya nggak teratur. Iya itu. Terus kadang-kadang kalau misalnya syutingan malam-malam, pasti juga passionate people yang di dunia syuting tahu ada namanya MTM, makan tengah malam. Jadi emang lu makan beneran? Ya karena kan syuting bisa sampai jam 5 pagi. Baru nggak makan. Mungkin lu ngasih fondasi kan. Nah itu juga pasti makanya nasi goreng. Iya nggak bagus juga. Gorengan. Iya jadi banyak hal-hal yang menurut gue itu semuanya itu memang sebenarnya emang it is what the way it is, seperti itu, tapi kita kan harus tahu bahwa gimana caranya supaya kita tetap dengan hidup sehat itu. Banyak lagi yang tumbang. Banyak banget pasti. Gue juga pernah pasti. Gue juga pernah. Kru banyak yang tumbang. Terus juga semua gitu, ya banyak yang sakit karena durasi pekerjaan yang lama gitu menurut gue. Jadi ya kalau gue boleh ngomong, kita nggak pernah tahu kapan kita akan jatuh sakit. Benar. Itu nggak pernah tahu sama sekali. Bener. Apalagi dunia kita ini benar-benar something yang semuanya serba balik sama orang normal. Iya. Bukan gue bilang orang yang hidup di dunia kantoran normal terus mereka ada lembur, mereka juga nggak capek. Tapi kalau dibandingin sama kita, apalagi mungkin maaf ya, gue yang di dunia malam dan di dunia siang gitu juga, ya itu harus benar-benar bisa ngejaga gimana caranya supaya kita tetap sehat. Nah, ngejaga sih bisa, tapi kan kadang-kadang badan kita suka nggak ngasih alert ya, iya. nggak ngasih tiba-tiba deng lu sakit. Benar. Nah itu. Ya, misalnya hari ini kita kayak nggak ada bau-bau pilek nih, besok tiba-tiba langsung meler. Pas bangun tidur kok berat banget kepala. Nah iya. Kadang-kadang suka kayak gitu. Nah, lu gimana nih ngakalinnya? Pasti gue lihat juga sekarang lu udah aware sama kesehatan lah, dan banyak lah orang-orang sekarang kayak lifestyle juga udah lebih ke wellness gitu kan. Yeah. Kalau lu sendiri apa untuk jaga kesehatan? Kalau gue sendiri gue ngomongin nggak usah yang jauh-jauh dari kehidupan gue ya. Iya. Buat teman-teman gue yang di dunia malam deh, gue rasa terutama kru-kru gue deh yang suka nemenin gitu, yang sering sakit juga. Ada yang ketawa tuh. Lu harus punya asuransi kesehatan, gila. Nggak beneran. Maksud gue nih kadang-kadang suka bandel sih, suka mikir kadang nggak apa-apa gitu ya kan segala macam. Karena gini, karena kita nggak pernah tahu kalau tiba-tiba badan kita tuh sebenarnya udah banyak memendam rasa capek dan juga penyakit yang nggak pernah kita kontrol gitu segala macam. Akumulasi tiba-tiba kita sekalinya jatuh terus tiba-tiba sakit itu kan sekarang nggak ada yang namanya sakit murah tuh nggak ada. Iya nggak ada. Nggak ada bos gila lu. Sekarang yang namanya kesehatan itu makanya dibilang sehat itu mahal karena emang costly banget. Benar. Iya gitu. Jadi menurut gue lu emang harus punya asuransi kesehatan. Makanya kenapa gue dari 2010 waktu itu gue tuh emang sadar banget bahwa sebenarnya ini buat gue ini penting banget untuk asuransi kesehatan, dan kebetulan gue memang milih FWD Insurance. Ada beberapa program yang gue jalanin, tapi di 2020, 2022 gue mulai ada yang lebih fokus lagi gitu. Sampai gue akhirnya ngambil juga dari FWD Insurance adalah asuransi penyakit kritis ya gitu. Karena tadi ya udah mau kepala 5 tadi ya. Menuju 50 teman-teman, terima kasih diingatkan. Karena ya menurut gue sih itu penting banget ya. Yeah. Karena you never know, dan itu menurut gue it helps banget kalau misalnya tiba-tiba dan industri kreatif itu kan tidak stabil penghasilannya. Iya betul. Iya kan. Kalau lu udah ada insurance menurut gue seharusnya sih at least sudah aman ya. At least sudah aman. Satu lu udah nggak harus mikirkan yang lain-lain lah gitu. Benar. Udah safe di situ. Tapi kalau ngomongin tadi olahraga, ada nggak sekarang satu olahraga
yang lo banget. Dan mungkin lo baru gitu. Aduh, mau ngomong ntar terlalu sosok. Mungkin biar sosok passionate culture lagi. people. Gak apa-apa deh. Ya, gue So culture banget. belum. Padel lah ya. Kebetulan gue lagi buka lapangan padel di Ampera juga. Terus, iya? Terus jadi kalau mau sehat, Wah, datanglah ke promosi Margo tempat Peda. ya. Lebih ke promosi tempat. Tapi gue selalu yoga, terus nge-gym juga, terus juga gue lari, terus berenang. Banyak, lumayan ya berarti. Lumayan. Tapi setiap hari lu pasti harus olahraga nggak? Gue pasti. Antara salah satu itu. Secapek-capeknya, misalnya gue lagi capek banget, at least gue bisa yoga 30 menit aja. Oke, kalau gitu kita games dulu nih, passion Ayo dong, people. Gamesnya adalah Winky akan peragakan yoga langsung di sini. Tapi berarti udah lumayan lama, 5 tahunan yoga ya? Ada. Tapi ya? tetap pengalaman terlentur aja sih. Oh kurang. Ya, emang kurang bakat kayaknya, tapi yang penting terus aja. Lumayan, mungkin 2 tahun lagi udah lentur banget. Semoga. Lah. Oke, kita bakal main game Passionate People sama Winky. Yang pertama kita punya This or That. Let's go. Jadi lu tinggal pilih aja dan harus cepat ya. Oke, apa nih ya kira-kira? Yang pertama, Oke. vinyl atau digital? Vinyl. Main di festival besar atau di intimate club? Intimate club. Shooting film action atau drama? Drama. Kalau action kayak udah drama. Oke. Coba kita bedah ya tadi ya. Tapi lo lebih vinyl tetap karena lo masih sempat masanya ya. Karena sebenarnya gue di rumah ada ribuan lah vinyl ya dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Karena digital itu menurut gue, buat gue tuh beda banget ya ketika lu kalau nge-DJ nih kan cuman play button doang nih kan, tek gitu kan. Udah set. Terus lu bisa ngobrol, bisa minum apa segala macam, lagunya jalan gitu. Cuman kalau vinyl tuh kayak lu ada artnya gitu. Harus art of attentionnya di situ ya. Lu masang, lu ngerasa sayang gitu loh sama si piringan hitam, si vinylnya itu lu taruh, kasih jarumnya, lu bersihin dulu. Gitu lu puter dulu, terus lu lepas, masukinnya pelan-pelan. Terus lu ngelihat kan ada logonya muter tuh kayak sakral gitu buat gua. Karena lu berarti lu sempat kan main gitu kayak di klub pakai vinyl gitu sempat? Itu dari tahun 94 sampai 2010 gue pakai vinyl. Masih pakai vinyl. Wah. Gitu. Tapi emang skillful banget ya, bisa gue bilang DJ. Iya, skillful juga. Cuman gue nggak setuju kalau ada yang bilang DJ nih sekarang apa tuh DJ flash disk gitu. Menurut gue sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Itu cuman lebih modern aja, dimudahkan aja gitu. Toolsnya untuk dan kalau orang DJ. bilang kayaknya vinyl suaranya lebih bagus dibanding digital. Kagak, lebih bagus digital kemana-mana, percaya sama gue. Orang sekarang udah makin modern ya kan. Tapi kalau warm mungkin vinyl dapat warmnya sama ada bunyi gitunya tuh. Gitu ya. Otentiknya beda lah pokoknya di vinyl sama digital. Oke. Ini masih di games juga, sekarang lebih ke jawab cepat. Oke. Harus cepat. Lagu yang paling sering lo puter? Lama nih. Langit Favoritku by Teddy Aditya. Wah, ini udah lagi sering didengerin? Lagi sering, Oke. DJ favorit sepanjang masa? Carl Cox. Kota paling seru buat nge-DJ? Masih, banyak ya sebenarnya. Paling. Ya Jakarta deh. Masih Jakarta. Jakarta. Nomor 2? Tadinya Bandung. Tadi Bandung nomor 1 sebenarnya. Oh iya. Cuma sekarang Bali. Kenapa Bandung? Bandung is not like Bandung used to be. Asik. Dulu tuh Bandung kayak kota skena banget untuk DJ gitu. Kalau band mungkin masih kali ya. Sekarang kayak gue ngerasa nggak terlalu ya sekarang. Ya sebenarnya Bandung sama Jogja tadi ya gue pikir ya. Waktu dulu tuh gue pilihannya cuma 2, Bandung, Jogja, Bali. Jakarta mah udah pasti gitu ya. Cuman rata-rata sekarang tiba-tiba mainin musiknya sama, terus kita jadi boring aja sih. Oke. Last, jawab cepat, aktor panutan lo. Boleh bule apa Indonesia? Boleh, luar negeri, dalam negeri. Yang kemarin menang Emmy. Bukan, Emmy bukan sih, yang anak kecil itu? Iya, Emmy. Yang condolence. Yes. Itu. Siapa namanya? Robert. Gak tahu, lupa belum pernah namanya acting. Iya. One take terus. Itu one take terus ya? Iya. Aduh, apa judulnya? Seriesnya di Netflix? Adolescence. Itu gue nonton sampai anjir nih anak. Agak serem tapi ya. Tapi gila sih, iya, itu gila sih. Itu semuanya terbaik, udah. Ya itu. Itu aktor favorit gue. Itu dia games bersama Winky. Udah jawab cepat walaupun gak terlalu cepat ya tadi ya. Mikir ya.
Oke, kita lanjut lagi nih passionate people. Tadi kan Winky juga udah cerita ya kan, dan sekarang sebenarnya memang nasabah dari FWD Insurance. Kurang lebih momen yang akhirnya setelah lu jadi nasabah dan wah emang bener harus sih orang tuh punya asuransi gitu. Kalau menurut gue nomor satu gini ya, lu harus kenalin diri lu dulu sebenarnya apa yang lu butuhin gitu. Karena banyak ya sekarang ya waktu itu, bukan waktu itu ya, dari dulu agent, gue bilangnya agent asuransi yang asal jual aja, tau ngerti nggak? Lu butuh ini, lu butuh ini, lu butuh ini, butuh itu gitu. Yang penting dia kayak kejual nih gue iya, gitu jadi ya. kayak lu kayak lu masuk ke toko baju gitu terus gitu lu ditawarin semua produk yang ada aja gitu. Betul, walaupun gitu. belum tentu cocok sama lo. Ya belum gitu tentu cocok sama gue, cuman kan yang penting mereka kan jualan gitu kan menurut gue. Nah kalau gue tuh di 2010 waktu itu pertama kali, sejujurnya waktu itu adik gue itu menjadi salah satu manajer di salah satu bank lah. Udah gitu dia menawarkan satu asuransi. Nah terus dan kebetulan gue dikenalin sama satu orang, mungkin bisa dibilang passionate agent ya bilangnya ya, berarti passionate agent dari FWD. The way dia approach gue dan gue ngobrol sama dia itu kayak bukan kayak jualan gitu. Iya. Jadi kayak dia jago kali nih orang juga sih ya mungkin ya. Dia pengen tahu tentang gue gitu. Terus juga kayak berasa jadi gue pertemuan pertama walaupun gue udah tahu gue emang mau nanya hal tentang insurance, dia nggak ngomongin insurance dulu. Oke. Dia tanya selalu ke gue waktu itu, si passionate agent dari FWD ini lebih ngobrol kayak, Mas Winky, lo nge-DJ-nya gimana nih gitu, ngerti gak lo? Iya. Jadi ngobrol sampai akhirnya pertemuan ketiga kita makan bareng, baru dia kayaknya dibilang, Mas Winky sorry bukannya mencoba untuk ini, cuman gue rasa lo cocok nih. Kalau kan dari kemarin kita udah ngobrol, tapi Mas Winky udah nanya, gue belum kasih jawaban, dia bilang gitu. Akhirnya dia ngasih tahu sebenarnya lu tuh kayaknya butuhnya ini dan kayaknya cukup segini gitu loh. Jadi gue ngerasa tuh waktu pas ngobrol sama dia tuh kayak benar-benar deket sama nasabah aja gitu ya. Servisnya oke banget, cepet tanggap juga gitu. Jadi pas gue ngeliat tuh kayak kok enak ya gitu. Bahkan sampai sekarang nih, sampai detik ini gue duduk di sini. Masih kontakan? Bukan masih kontakan, orangnya udah berbeda. Cuman mereka mungkin cara nge-treat customer-nya tuh sangat seperti itu ya. Jadi ngerti. Gue tuh kayak hampir almost tuh tiap 2 minggu ditanya kesehatan gue gimana. Yang simple-simple gitu loh. Betul. Terus udah gitu apakah ada mengalami sesuatu yang sakit apa enggak gitu. Sukses ya lagi. Terus dia ngikutin Instagram gue kan. Sukses ya Mas gini gitu. Nah ketika digituin kan sama orang enak ya gitu. Nah terus kadang-kadang tiba-tiba malah justru gue yang nanya, lu ada program apa lagi? Ngerti gue. Malah kebalik gitu. Iya, jadi lu juga pengen tahu nih apa yang bisa gue dapetin lebih. Halo ya Mas Winky sehat gini-gini kebetulan nih ya. Itu aduh. Malas. Nah ini gue tanpa membandingkan dengan yang lain, cuman kayaknya ya di passionate agentnya FWD ini itu yang gue dapat. Kayak gimana sih, kayak temen gitu loh. Ramah. Personal dan kalau juga. misalnya gue nanya apa sesuatu cepet tanggap banget. Kayak gitu. Cepet tanggap pastinya. Dan ada yang baru juga nih dari FWD, namanya ini Fit for Me. Fit for Me. Nah ini cocok banget buat tadi kru lo mungkin yang mana yang belum ikut tadi. Coba angkat tangan. Siapa namanya? Namanya Donai. Namanya aja udah keren ya. Iya, jadi kita bisa ngecek juga sendiri gitu ya. Apa sih rekomendasi produk asuransi yang sesuai gitu. Ya. Sama kita. Gue tuh ada deh kalau gak salah. Ada. Coba nih. Tuh. Jadi. Nah ini jadi di website gitu. Jadi sebenarnya semua orang tuh bisa akses, Wing. Semuanya bisa akses. Donai bisa. Bisa. Jadi kalau lu misalnya butuh nih kira-kira asuransi yang cocok sama lu dengan dana yang budget yang lu punya. Ya kan gitu kan? Betul. Lu bisa ke Fit for Me dari FWD. Nah, tinggal lu cari, ntar lu isi-isi deh tuh. Lu isi tuh. Kayak lu makan berapa kali sehari. Nah, gue punya duitnya segini. Kayaknya gue kurang lebih nanti bakal sakitnya apa ya atau gitu ya kurang lebih. Betul, kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti akan direkomendasikan juga kayak budgetnya berapa yang cocok sama lu. Terus ya tadi ya produk-produknya tuh apa aja yang cocok sama lu gitu. Dan sangat reachable banget loh harganya. Iya. Jadi emang dicoba aja. Jadi untuk passionate people nih mungkin yang sudah mulai ada kesadaran karena orang-orang udah mulai aware tentang kesehatan, which is good. Gue juga seneng orang
kayak hidupnya udah mulai sehat. Kadang-kadang gue mikir ngapain sih orang CFD nih setiap minggu pagi lari-lari kayak. Tapi ya bagus kesehatannya udah sadar. Iya. Next stepnya mungkin tadi ya perlindungannya gitu. Benar. Karena tadi Wingky bilang juga sehat tuh kita pengennya ada terus sehat, tapi sakit bisa datang kapan aja. Benar. Ketika badan lu ngerasa lu fit, apalagi lu kayak nggak tahu di dalam tubuh lu tuh ternyata ada penyakit. Ya maksudnya sekarang udah gitu lu misalnya bayar gitu ya ke rumah sakit atau ke dokter gitu kan. Which is itu sama sekali nggak murah. Nggak murah. Udah gitu yang udah lu kerjakan capek-capek kerja, terus gitu lu buang hanya untuk kayak gitu kan sayang. Iya, agak disayangkan. Iya sayang. Tapi kalau ada insurance gitu kan semuanya bisa at least ke cover berapa dan segala macam tergantung program yang dikasih. Tergantung gitu ya, kan. tergantung ya. Makanya tadi ya Fit for Me juga bisa dicek untuk passionate people kayak kira-kira nih dengan pendapatanku segini dan sekarang udah mulai sadar butuh banget perlindungan, coba dicek di situ ya. Ya, sangat direkomendasikan. Betul. Dan dari tadi kita udah ngomongin juga tentang service excellence dari FWD yang Wingky bilang ramah tadi, cepat tanggap juga ya. Aksi cepat tanggap berarti tadi ya, ACT di situ ya. Kita pengen ngobrol juga nih, langsung aja kita undang Bapak Slamet Rioso, Direktur Chief Technology and Operation Officer dari FWD Insurance. Silakan Pak Slamet. Pak Slamet apa kabar? Sehat? Wih, ini kayaknya juga seumur sama Mas Wingky. 47 nih. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol ya Pak tentang Mas Wingky ini dari 2010 ya kan nasabah dan sudah membuktikan sendiri juga. Tadi juga ada krunya Dona ya, yang kayaknya tertarik habis ini nih Pak gitu. Tapi kita pengen tahu juga dong Pak, kayak apa sih service excellence dari FWD ini, yang apakah ada yang baru juga gitu kan, apakah benefit-benefit apa yang bisa diberikan sama nasabah FWD nih Pak? Ya. Sebenarnya terima kasih Mas Wingky sudah menjadi customer loyal FWD. Sama-sama Pak. Jadi inisiatif yang berfokus pada nasabah ini mulai kami perkenalkan di 2023 melalui Customer of Month yang terdiri dari berbagai kegiatan. Antara lain ada perayaan Hari Pelanggan Nasional di kantor-kantor pemasaran, kemudian ada Customer Appreciation Night yang kami gelar di beberapa kota besar, kemudian ada Long Look Feedback, yaitu untuk mendapatkan feedback mendalam dari nasabah yang sangat berarti bagi kami. Kemudian kami juga melakukan edukasi tentang asuransi melalui media sosial Insurance 101 dari FWD yang bertujuan untuk mengenalkan lebih dekat dan lebih detail mengenai produk asuransi. Serta kunjungan ke rumah sakit untuk mengunjungi dan menyapa nasabah FWD Insurance yang sedang dirawat inap. Semua kegiatan ini mendapat respon yang baik dari nasabah kami dan sebagian dari mereka menyatakan bahwa ini pengalaman baru bagi mereka. Apalagi mereka yang bisa hadir di Customer Appreciation Night, mereka dapat mengungkapkan pandangan mereka di Long Look Feedback. Di tahun ini kami menghadirkan kembali Customer Month sebagai bagian dari FWD Customer Program dengan aktivitas yang lebih banyak. Antara lain Customer Appreciation Night dengan tema A Night to Celebrate Living, yaitu untuk merayakan hidup dan momen penuh bersama para nasabah. A night, apa tadi? A night to celebrate living. Menarik loh tuh temanya. Itu menarik dan di kepala gue udah pasti Wingky yang main. Iya gak sih? Baru gue mau ngomong itu deh. Kayak celebrate banget tuh. Ya kan? Itu kapan Pak kalau boleh tahu? Ada di beberapa tanggal, di beberapa kota. Oh beberapa kota juga dapat. Jadi misalnya nasabah yang di Bandung nggak harus ke Jakarta gitu ya. Surabaya. Kota-kota besar ya. Kota-kota besar ya sepertinya. Cocok lah 6 titik Wing. Oh gitu. mantep. Sikat Pak. Siap. Ada lagi Pak, kalau tadi long loop feedback itu seperti apa konsepnya feedback itu? Jadi konsep long loop feedback adalah kami ini meneruskan program tahun sebelumnya, yaitu untuk mengumpulkan masukan atau saran yang sangat berharga dari nasabah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Oke. Ya. Kemudian kami juga mengadakan My FWD Story. Melalui program ini kami membagikan testimoni nasabah, yaitu di media sosial dengan hashtag My FWD Story, dengan menunjukkan komitmen kami kepada nasabah lewat testimoni yang disampaikan langsung dari nasabah. Dan yang tak kalah penting, di tahun ini kami menghadirkan layanan baru yang ditunggu-tunggu nasabah,
yaitu FWD Privilege. Wow, Nah, namanya FWD aja Privilege ini yang privilege seru ya. nih. Iya, Ini kayak denger aja kayak ini pasti nyaman nih kayaknya nih. Iya. Kalau ikut FWD Privilege ini. Ini menarik banget kayak tadi program-program yang disebutin dan customer oriented banget ya Pak. Pastinya kan berfokus pada nasabah-nasabah juga. Nah, kalau yang baru nih FWD Privilege bisa lebih dijelasin nggak Pak? Secara umum kayak gimana sih? Ya. Jadi FWD Privilege ini adalah customer loyalty program dari FWD Insurance yang memang dirancang untuk merayakan hidup dan menghargai perjalanan serta kesetiaan nasabah insurance FWD. Beberapa layanan yang dapat dinikmati nasabah antara lain layanan medical check-up dengan tahunan yang bebas biaya. Wow. Ya. Kemudian akses layanan telekonsultasi medis melalui aplikasi Good Doctor dan Grab Health, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis yang bebas biaya. Ya. Kemudian proses administrasi rawat inap yang diprioritaskan, hotline khusus untuk rawat inap dan reservasi rawat jalan. Kemudian jaminan 3 hari keputusan klaim manfaat kesehatan rawat inap. Coba lu bayangin deh, kalau lu nggak bukan FWD Privilege, itu lu satu-satu aja. Mantap banget sih itu. Mahal bos. Iya, makanya. Nah, dengan adanya kayak gini kan sangat menolong kita. Banget. Iya. Medical check up apalagi. Itu dia Waduh. makanya. Tapi lo udah pernah medical check up? Gue udah. Udah. Terakhir kapan? Kan gue dapet ini. FWD Privilege. sorry. Terakhir kapan? Sombong tuh. Tahun ini udah? Tahun ini udah. Tahun ini udah. So far semuanya aman Aman bagus. Ya? Terima kasih juga dibantu nih Pak Slamet. Iya, Hasilnya dari kemarin juga alhamdulillah bagus lah untuk sumur gue. Iya, gitu. alhamdulillah bagus untuk umur lo ya. Berarti setahun sekali, apakah lo rutin berarti? Gue biasanya 6 bulan sekali. Wow. 6 bulan sekali. Karena kan balik lagi, seperti dokter Tirta pernah ngomong waktu itu, kehidupan yang di dunia malam itu memang harus lebih ekstra care lagi lah sama diri kita gitu. Bukan sembarangan orang normal yang hidup biasa gitu. Jadi ya gue ngerasa juga 6 bulan tetap harus dicek terus karena kan kita nggak pernah tahu organ tubuh kita berubah atau seperti apa. Makanya dengan ada FWD Privilege ini kan menurut gue sangat membantu kita. Banget. Apalagi yang kayak gue. Iya yang tadi itu ya. Bisa juga sih sebulan sekali cuman. Jangan juga, itu lumayan lama ya. Iya. Kayak bisa setengah hari lah kalau medical check up gitu ya kan. Jadi itu udah Winky 6 bulan sekali gitu ya untuk medical check up. Kalau Pak Slamet setahun sekali pasti ya Pak? Selalu setahun sekali. So far aman? Setahun sekali. Tapi yang benar setahun sekali sebenarnya Pak ya. Paling disarankan ya. Disarankan ya. Tapi karena tadi ada berbeda sedikit gitu kan. Sama tadi yang menarik juga menurut gue adalah telekonsultasi dan itu yang gratis. Lo pernah coba nggak? Kayak misalnya kalau gue pernah sejujurnya itu belum. Karena gue kadang-kadang pakai. Saking pusingnya misalnya lagi sakit-sakit dikit itu mager gitu Wing. Kayak ke rumah sakit. Langsung aja gitu ya? Langsung aja. Dan memang kalau tadi kan gratis ya Pak ya untuk biayanya. Setahu gue kalau telemedical gitu yang spesialis tuh lumayan pricey memang. Ya, gue licik sih. Gimana? Karena tante sama, bukan tante sih, bahkan sepupu-sepupu gue semuanya dokter ya. Jadi 3 telepon aja. Jadi tele ininya di ini ya. Bro, WA gue kayak ya. gini, kenapa lu rasanya apa gini, udah mau cepet nih gue kirimin resep. Resepnya. Tapi kalau butuh untuk ke rumah sakit, untuk benar-benar cek lab dan segala macam beda lagi. Beda lagi dong pastinya, kan udah jadi nasabah. Iya. FWD Privilege iya dong. Agak sombong nih sedikit-dikit nih ya. Emang enak sih masalahnya. Enak ya, itu tadi ya. Jadi passionate people juga kalau misalnya udah jadi nasabah FWD Privilege, jangan sungkan untuk dipakai benefitnya tadi Pak ya. Iya. Betul, Mas. Kayak ya tapi kalau lihat kondisi juga gitu ya kan. Kalau misalnya emang gak ada sakit-sakit, menurut gue medical check up tuh penting banget sih. Iya. Karena gue pernah juga sekalian sharing nih Pak ya. Saya ngerasa kayak gak sakit apa-apa, tapi pengen aja gitu kan medical check up. Dan ternyata tulang punggung gue agak bengkok. Oh iya. Karena kan kita ngerasa biasa aja kan, kalau gue gak sakit. Gue juga gak ada keluhan sebenarnya. Ternyata pas di ronsen ya kayak gitu-gitu lah. Tulang gue agak joget dikit lah. Joget dikit gitu ya. Huruf S gitu ya. Huruf S gitu dikit. Ya akhirnya kan kita jadi bisa ada pengobatan atau pencegahan gitu. Benar. Sebelum terlalu parah gitu. Jadi menarik banget pastinya program-program ini dari FWD. Nah kalau menurut Pak Slamet sendiri nih, apa yang menjadikan program FWD Privilege ini sebuah program yang menarik buat nasabah FWD Insurance? Nah ini yang membuat FWD Privilege menarik adalah sifatnya yang otomatis. Oke. Jadi nasabah otomatis akan dihitung akumulasi premi yang disetahunkan minimal 500 juta dan tidak dikenakan biaya tambahan apapun. Itu dia.
Ya. Berarti tidak dikenai biaya tambahan apapun udah itu. jadi FWD privilege dengan total akumulasi premi yang disetahunkan itu sebesar 500 juta minimal ya. Kemudian nasabah FWD privilege juga mendapatkan kesempatan untuk hadir di acara-acara FWD Insurance seperti Customer Appreciation Night, kemudian long look feedback dan lainnya. Ya. Kemudian juga FWD Insurance tetap menghadirkan kenyamanan bagi seluruh nasabah melalui aplikasi Omni by FWD, yaitu aplikasi yang dapat membantu nasabah dalam mengelola dan melakukan transaksi polis asuransi secara digital dengan mudah. Itu yang menarik di situ sih. Yang aplikasi tadi. Aplikasi itu. Karena apa-apa udah serba digital ya, Pak. Betul. Jadi kan cepat aja langsung bisa kan gitu melihat semuanya di situ. Di situ. Tadi juga saya ngecek dan ini juga sebenarnya bisa kalau pengen mau mulai hidup sehat bisa dari situ juga, Wing. Jadi di situ bisa kayak nge-guide lo menafas misalnya, healthy lifestyle, ada kayak tips-tipsnya juga di situ. Oh gitu. Iya, jadi kan sebenarnya kayak kalau saya nggak salah Pak ya, kalau punya asuransi tapi tetap harus jaga hidup sehat ya Pak ya. Betul sekali. Jadi jangan mentang-mentang udah punya asuransi, ya jadi seenaknya aja gitu sama badan lo gitu kan. Dan yang sakit sendiri badan lo. Iya makanya. Iya, asuransi cuma menolong aja ya Pak ya. Yang ngejaga tetap harus ngejaga sendiri. Iya betul, kan gitu. Betul, itu dia. Iya. Wah, udah banyak banget yang tadi kita ceritain juga Pak Slamet, dan tadi ditunggu FWD Appreciation Night-nya. Ditunggu juga main di situ. Dan gue juga nunggu ya buat teman-teman gue nih yang hidup di dunia industri malam sama industri kreatif, please coba lu cek lagi kesehatan lu seperti apa. Dan itu sebenarnya semuanya tuh mahal kalau sampai amit-amit lu sakit. Ya sekali lagi gua sendiri udah jadi customer dari 2010. So coba lu cek, nggak ada salahnya lu untuk tanya ke gue langsung lah. Bisa dia. Untuk FWD Insurance dan bla bla segala macam kayak gitu. Gue bukannya balik lagi, bukannya gue jualan, karena memang menyenangkan itu gue kalau ngobrol sama passionate agent, itu udah kayak temen. Lu rasain dulu deh sendiri. Kalau gue sih gitu aja sih. Iya, gitu. Oke, mantep Pak kalau gitu. Pas Slamet kok jadi Pak juga. Aku juga mau bilang ya Pak Danto ya. Thank you banget Wingky, thank you banget Danto. Pak Slamet. Pak Slamet terima kasih. Jadi tadi juga kita udah dengar tips hidup Play My Way, sampai pentingnya insurance tadi ya, pentingnya proteksi di tengah kegiatan kita, apapun pekerjaannya pasti proteksi itu penting banget. Dan tadi beneran dari FWD Insurance itu banyak program-program yang customer oriented atau emang lebih dekat ke nasabahnya. Tadi Wingky juga cerita kalau cepat tanggap, responsif, ramah juga gitu Pak. Itu emang SOP berarti Pak? Iya. Oh iya. Value dari kami. Oh, value-nya memang gitu. Jadi value-nya pasti selalu di-upgrade terus ya Pak ya, melihat perkembangan zaman juga. Dan yang pasti yang paling istimewa tadi adalah FWD Privilege yang punya banyak banget benefit untuk nasabah-nasabah dari FWD Insurance pastinya gitu ya. Banyak banget insight yang bisa kita ambil hari ini. Semoga obrolan kita bisa menjadi motivasi terus nih buat kita lebih maju, dan juga jangan lupa jalanin passion dengan cara kalian sendiri. Terima kasih juga passionate people yang udah nonton hari ini dan mengikuti dari awal. Dan terima kasih sekali lagi Wingky, terima kasih. Danto, thank you. Pak Slamet. Terima kasih. Salaman lagi nih Pak. Salam terima terus. kasih ya. Wah, seru banget obrolan kita bareng Wingky hari ini, dari awal cerita karir, terus juga tips hidup Play My Way, sampai pentingnya punya proteksi di tengah kesibukan. Ternyata ada loh ya asuransi yang emang beneran dekat sama nasabahnya kayak FWD Insurance ini. Banyak banget juga program untuk nasabah sampai ke program barunya FWD Privilege yang punya banyak banget keistimewaan untuk nasabah FWD Insurance. Dan makasih banget juga nih untuk passionate people yang udah nonton obrolan kita hari ini. Semoga bisa jadi motivasi buat terus maju, jalanin passion dengan cara kamu sendiri. Jangan lupa juga untuk follow social media FWD Insurance dan share video ini ke teman-teman kamu. Terima kasih passionate people yang udah nyimak, dan PT FWD Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's celebrate living and play my way. Thank you. FWD.